Enak saja. Pukul 12 malam, Damar perlahan membuka matanya. Setelah berlatih beberapa jam, Damar merasa tubuhnya yang kaku sudah lemas. Dia melihat keluar jendela, langit sudah gelap gulita. Damar menghela napas dan kembali duduk di atas kasurnya. Dia belum menemukan alamat Hengki, jadi dia masih belum bisa bertemu dan menanyakan kebenaran dari mulutnya. Setelah mendapatkan nama Hengki dari Johnny, Damar berpikir dengan hati-hati. Hengki punya alasan yang kuat. Pada saat itu, Hengki dan Rudy berada di situasi yang kompetitif. Untuk mengalahkan Rudy, maka dia menjebak Damar. Hengki memiliki motif yang kuat untuk menjadi dalang di balik ini semua. Tapi Damar ingat kalau pertemuan tahunan keluarga Ardiansyah waktu itu didatangi semua keluarga. Damar ingat betul kalau dia berada di meja yang sama dengan para generasi muda. Hal ini berarti, saat dia dicekoki minuman itu dan tak sadarkan diri, pasti pelakunya pemuda yang ada di meja yang sama dengannya. Waktu itu, Damar disukai oleh keluarganya karena nilai-nilainya sangat bagus. Damar disukai oleh para tante dan omnya. Sudah pasti hal ini memicu kecemburuan di antara anggota yang sepantaran dengan Damar. Saat Binar memberitahu kalau masalah ini ada campur tangan dari keluarga Ardiansyah, baik yang tua atau yang muda, Damar merasa hal ini sangat logis. Setelah beberapa lama tenggelam dalam teori-teori yang ada di kepalanya, Damar memutuskan untuk meminta Binar mencari alamat Hengki. Besok malam dia berencana untuk menyambangi kediaman Hengki. Damar memutuskan untuk tidur sebelum kepalanya pecah memikirkan semua hal rumit ini. Tidak ada kata untuk istirahat. Keesokan harinya, Rudy sudah menyeret Damar untuk pergi bekerja bersama lagi. Damar merasa harus pindah dari rumah orang tuanya. Kalau tidak, waktu istirahat Damar akan sangat kurang. Namun, dia baru saja kembali ke LH dan tidak bertemu orang tuanya selama 9 tahun. Jadi Damar merasa harus menghabiskan waktu bersama dengan orang tuanya. Saat mereka sampai di perusahaan, Damar membuat strategi lain dan menyelinap pergi. Lagi-lagi dia pergi ke rumah Clara untuk melanjutkan tidurnya. Pukul 10 pagi di Independent Group. Rima Tanjaya memakai setelan jas berwarna putih dan berjalan masuk ke dalam ruang rapat bersama beberapa orang yang tampak memegang map. Di ruang rapat, sudah ada Tom dan Lily yang duduk dengan manis menunggu kehadiran Rima. Mereka cepat-cepat berdiri begitu melihat Rima masuk. "Halo Bu Rima, selamat pagi," kata Lily sambil mengulurkan tangan. Senyuman ramah menghiasi wajah Rima. Dia menatap Lily sambil memiringkan kepalanya menyambut uluran tangan itu dengan ramah. "Apa kamu sepupu yang dibicarakan Damar itu?" Saat mendengar hal ini, mereka saling melihat dengan heran. Melihat wajah kedua orang yang terlihat kebingungan, Rima langsung mengerti apa yang terjadi. Sepertinya Damar memang orang yang sangat baik ya. Bahkan dia sampai diam-diam memperkenalkan kalian padaku, tapi sama sekali tidak mengatakan pada kalian berdua ya. Kamu punya sepupu yang sangat baik. Dua orang ini hanya bisa menelan ludah. Jadi hal ini benar. Damar benar-benar mengenal Rima. Di LH, Rima yang terkenal ini berteman dengan Damar. Dan mereka dapat bertemu ini memang benar karena Damar. Dia tidak berpura-pura ataupun berakting. Tom sangat syok. Dia menelan ludahnya susah payah. Sebelum dia pergi, dia sempat mengucapkan kalimat yang kurang pantas. Tapi Damar tidak menyuruh Rima untuk membatalkan pertemuan mereka. Faktanya, Tom benar-benar memandang rendah Damar. Dia adalah orang yang merintis usaha dari nol seorang diri. Sedangkan Damar, dia adalah penjahat yang baru saja bebas. Apalagi kejahatannya adalah pemerkosaan. Tapi sekarang siapa yang menyangka kalau Damar benar-benar kenal dengan wanita terkenal di LH ini? Di sebelahnya, Lily masih terkejut. Dia segera bertanya pada Rima, "Bu Rima, kalau boleh tahu bagaimana Anda bisa bertemu dengan Damar?" Rima tersenyum dan berkata, "Kami kebetulan bertemu saat itu. Dia sudah membantuku." Setelah itu, Rima duduk dan berkata, "Silakan duduk dan beritahu kami tentang proyek dan rencanamu." "Oh iya, mereka ini tim evaluasi dari perusahaan kami. Damar sudah mengenalkan kalian padaku, tapi keputusan investigasi atau tidak itu semua tergantung seberapa kuat dan bagusnya proyek yang kalian tawarkan." Mereka berdua duduk. Tom duduk dan berkata dengan terus terang, "Proyek ini adalah sebuah game. Saya sudah menyusunnya cukup lama. Game ini pasti akan menjadi game yang populer nomor satu." Kemudian, Tom mulai membuka PowerPoint yang sudah dia siapkan dan mempresentasikan isinya. Rima mendengarkan setiap kalimat Tom dengan sangat hati-hati. Alisnya sedikit berkerut, sedangkan tim evaluasi terus berbisik satu sama lain. Setelah setengah jam, presentasi Tom akhirnya selesai. Rima masih diam dengan wajah yang serius. Sesekali dia membolak-balikkan berkas yang ada di depannya. Sekitar 10 menit kemudian, Rima mengangkat kepalanya dan berkata, "Maaf Tom, kami tidak begitu tertarik dengan proyek game yang Anda tawarkan."
Tom mematung sesaat, lalu dia segera menjawab, kita bisa diskusikan dulu soal investasinya. Ini benar-benar proyek yang menjanjikan. Maaf, Rima menggelengkan kepalanya. Ini adalah keputusan dari kami dan aku secara pribadi tidak dapat melakukan apa-apa. Perusahaan ini tidak hanya mengambil keputusan dariku saja. Wajah Tom langsung kecut. Bu Rima, apakah Damar memberitahumu sesuatu kemarin? Misalnya, menyuruhmu untuk tidak menanam investasi ke perusahaanku. Rima mengerutkan kening. Kenapa kamu mengatakan hal itu? Bisnis adalah bisnis, teman adalah teman. Kalau memang bisnis menjanjikan datang, tentu kami akan menerimanya dengan senang hati tidak peduli dengan apa yang dikatakan Damar. Kami hanya menilai kalau proyek yang kamu tawarkan itu tidak memiliki prospek yang bagus. Dan ini adalah keputusan yang sudah kami diskusikan. Kamu bisa cari perusahaan lain yang berminat untuk berinvestasi ke perusahaanmu. Rima tersenyum simpul lalu berkata, antarkan para tamu keluar. Setelah itu, Rima langsung pergi meninggalkan ruang rapat. Melihat Rima pergi, Tom semakin tak karuan. Dia meninju meja dengan kesal. Lily, ini pasti perbuatan Damar. Dia sengaja menyuruh Bu Rima supaya tidak berinvestasi pada kita. Dia sengaja ingin mempermalukan aku dengan mengatakan proyekku tidak menguntungkan. Lily menjawab, mungkin tidak begitu. Mungkin saja Bu Rima memang tidak terlalu suka dengan proyek kita ini. Sudah jelas ini ulah Damar. Proyekku ini sangat bagus, tidak ada alasan untuk Bu Rima menolaknya. Tom menggenggam tangannya kuat-kuat seolah ingin meninju seseorang. Aku belum selesai dengan Damar. Damar sama sekali tidak tahu mengenai hasil akhir pertemuan antara Rima dan Tom pagi ini. Dia baru bangun saat jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Saat Damar bangun, Wendy duduk di sofa di seberangnya. Menatapnya dengan tajam. Kenapa kamu lihat aku terus? Damar bertanya sambil mengucek matanya yang masih enggan untuk dibuka itu. Kamu monster. Kamu ingin menciumku kemarin. Wendy menatap Damar dengan sinis, ajak aku makan dan aku akan memaafkanmu. Kalau kamu ingin aku mentraktirmu bilang saja. Dan maafkan soal tindakanku kemarin, kata Damar dengan kedua mata yang sepenuhnya terbuka. Wendy tertawa. Senyumnya manis memperlihatkan kedua lesung pipinya. Aku tidak memintamu untuk mentraktirku. Ada orang yang mengajakku makan. Teman sekamarku saat kuliah dulu. Tapi akan ada lelaki yang menyebalkan nanti. Jadi kamu harus berpura-pura jadi pacarku lagi. Boleh saja kita berpura-pura pacaran lagi tapi kamu harus bayar aku. Goda Damar sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Wendy menjulurkan lidahnya ke arah Damar dan berkata, enak saja. Bersambung.